Tentu saja kita mengenal Pangeran Diponegoro sebagai pahlawan nasional. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pahlawan berperang melawan Belanda dari tahun 1825 hingga 1830. Tiada satu peperangan pun di Pulau Jawa yang terjadi yang menelan begitu banyak korban seperti perang Diponegoro. 8.000 Belanda tewas, 7.000 tentara Diponegoro mati berkalang tanah, dan 200 korban rakyat yang tak bersalah. Perang Diponegoro tersebut begitu banyak pengorbanan dari sang Diponegoro sendiri, sehingga dikala kemudian hari Diponegoro oleh pemerintah RI diangkat sebagai pahlawan nasional adalah sesuatu yang pantas. Perang Diponegoro berawal ketika Belanda mulai mengobok-obok Keraton Yogyakarta. Sebagai pangeran terkemuka di Yogyakarta, Pangeran Diponegoro merasa pihak barat telah melecehkan budaya keraton yang begitu luhur dan dijunjung tinggi selama berabad-abad. Kita dapat memaklumi perasaan pangeran. Beliau adalah putra tertua dari Hamengkubuwono III. Ketika Hamengkubuwono III meninggal dunia, beliau digantikan oleh adik Pangeran Diponegoro, yaitu Pangeran Jarot. Pangeran Jarot yang sebenarnya masih balita berhak menggantikan ayahnya karena dia berasal dari permaisuri, sedangkan Diponegoro berasal dari seorang selir. Namun demikian, Pangeran Diponegoro berlapang dada untuk menerima kenyataan tersebut. Namun beliau tidak bisa berlapang dada ketika beberapa pangeran, beberapa bangsawan turut larut dalam kesesatan yang dibawa Belanda, kebiasaan-kebiasaan buruk yang dibawa Belanda memasuki Keraton Yogyakarta. Hal tersebut lama dipendam, sehingga Belanda pun tidak menyukai Pangeran Diponegoro yang terkenal cukup alim dan kemudian orangnya lurus serta berwatak keras. Diponegoro sendiri pada akhirnya tidak mau tinggal di keraton. Sejak kecil memang beliau tinggal di Tegalrejo bersama nenendanya, yaitu Ratu Ageng, beserta ibundanya. Sehingga dari situ kita melihat Diponegoro terjauh dari hal-hal buruk keraton. Tetapi yang akan terjadi terjadilah. Pada sekitar November 1825, situasi Keraton Jogja yang memanas, dan situasi itu ditambah lagi dengan kebijakan Residen Smithsire. Residen Smithsire yang tidak menyukai Diponegoro banyak membuat kebijakan yang merugikan sang pangeran. Ditambah lagi dengan residen seolah-olah permisif dengan keadaan kekacauan yang terjadi di wilayah Jogja. Demikian juga pihak keraton, seolah-olah pelecehan terhadap budaya keraton adalah sesuatu yang dapat ditolerir. Situasi semacam itu kian panas ketika Belanda membuat jalan yang menerobos makam leluhur Pangeran Diponegoro. Nah, dari sinilah situasi memanas tersebut akhirnya meletus dengan peperangan, yaitu Perang Diponegoro yang dikenal dengan Perang Jawa yang berlangsung 5 tahun sampai 1830 bulan Maret, di mana kita tahu pada bulan tersebut Diponegoro ditangkap di Magelang dan akhirnya dibuang ke Batavia, diteruskan ke Ternate dan meninggal pada 8 Januari 1855 di Makassar. Dalam peperangan yang berlangsung selama 5 tahun tersebut, Diponegoro dibantu oleh banyak pihak, mulai dari Pangeran Mangkubumi, pamannya sendiri, Kiai Mojo, dan Sentod Alibasa Prawirodirjo, seorang pemuda putra Bupati Madiun. Peperangan yang berlangsung selama 5 tahun tersebut merupakan perang besar yang mengorbankan semangat rakyat hampir di seluruh pelosok Jawa Tengah. Sebagaimana kita sebut di muka, menelan korban sedemikian banyak, menelantarkan sawah-sawah, tanah-tanah pertanian sedemikian banyak, dan merugikan Belanda hingga 25 juta gulden, satu jumlah yang sangat besar pun untuk di masa kini. Diponegoro tak pelak lagi adalah seorang pejuang besar yang pernah hidup di tanah air.
Dan sebagai seorang pejuang besar, sebagai pemimpin perjuangan, seorang keturunan bangsawan, beliau pun memiliki senjata berupa sebilah keris yang kita lihat duplikatnya ada di belakang kita. Ada beberapa keris sebenarnya yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro. Salah satunya adalah duplikatnya. Demikian, keris ini jenis keris adalah Pendowo Luk 5. Pamornya adalah Wengkon Isen. Keris ini mempunyai dapur naga siluman. Dan tentu saja keris duplikat ini adalah salah satu dari banyak keris Diponegoro. Naga siluman yang asli berada di negeri Belanda dan telah dipulangkan oleh Raja Belanda ketika kunjungannya kepada Presiden Joko Widodo beberapa bulan yang lalu. Sebagai duplikatnya, kita dapat melihat keindahan keris ini, dan kemudian kita dapat mengetahui juga dari pamor keris pun kita mengetahui bahwa keris ini layak dimiliki oleh seorang pangeran bernama Diponegoro tersebut. Melukiskan watak yang begitu keras dan kemauan membaca. Pantaslah pula kiranya Pangeran Diponegoro dikatakan salah satu pahlawan besar di Pulau Jawa. Makasih.